Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ella Nurlaila, SPD MPD, Guru Kimia Semester 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai alkohol atau alkanol. Alkohol atau alkanol ini mempunyai rumus empiris CnH2n plus 1OH atau CnH2n plus 2O. Kita lihat di sini contohnya ada C3H7OH atau C3H8O dengan nama alkoholnya adalah propanol. Kemudian C4H9OH atau C4H10O dengan nama alkoholnya adalah butanol. Kita lihat di sini derivat dari alkohol dengan jumlah atom C1, maka rumus molekulnya adalah CH4O. Rumus bangunnya CH3OH dengan nama alkoholnya adalah metanol. Jumlah atom C-nya 2, rumus molekulnya C2H6O. Rumus bangunnya CH3CH2OH dan nama alkoholnya adalah etanol. Jumlah atom C-nya 3, rumus molekulnya C3H8O. Rumus bangunnya CH3, CH2, CH2OH dengan nama alkoholnya adalah propanol. Jumlah atom C-nya 4, rumus molekulnya C4H10O. Rumus bangunnya CH3, CH2, CH2, CH2OH dengan nama alkoholnya adalah butanol. Dan jumlah atom C-nya 5 dengan rumus molekul C5H12O. Rumus bangunnya CH3, CH2, 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 CH2OH dengan nama alkoholnya adalah pentanol. Kemudian untuk rumus struktur dari alkohol ini adalah RCH2OH atau ROH, di mana R-nya adalah gugus alkil. Kita lihat di sini untuk contoh alkohol yang memiliki cabang. Yang pertama ada 2-metil 1-butanol, rumus molekulnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada 2,4-dimetil 3-pentanol. Dan yang ketiga, ini dengan rumus molekul seperti ini memiliki nama 2,3-dimetil 2-heptanol. Kita lihat sekarang sifat-sifat dari alkohol. Yang pertama adalah sifat fisika. Nah, sifat fisikanya ini menjelaskan bahwa alkohol ini mempunyai titik didih lebih tinggi dari eter. Hal ini disebabkan antara molekul alkohol terjadi ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua, metanol, etanol, dan propanol itu mudah larut dalam air. Sedangkan untuk alkohol yang lainnya itu hanya sedikit larut. Yang kedua adalah sifat kimianya. Nah, untuk sifat kimia ini berhubungan dengan reaksi. Yang pertama, alkohol ini dapat bereaksi dengan logam natrium, kalium, magnesium, aluminium dengan melepaskan gas hidrogen. Kita lihat di sini reaksinya. 2ROH ditambah 2Na menghasilkan 2RONa plus H2. Kita lihat contohnya di sini. Ada etanol yang direaksikan dengan logam natrium. Nah, ketika etanol ini direaksikan dengan logam natrium, maka akan dihasilkan natrium etanolat dengan gas hidrogen. Yang kedua, reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol membentuk ester atau disebut juga dengan reaksi esterifikasi. Kita lihat di sini secara umum kita digambarkan ROH direaksikan dengan RCOOH akan menghasilkan RCOOR plus H2O.
Sini contohnya adalah etanol direaksikan dengan asam propanoat, itu akan menghasilkan etil propanoat dan H2O. Reaksi yang ketiga itu dengan PX3 atau PX5, di mana nanti akan membentuk alkil halida atau RX. Nah, ini secara umum digambarkan, jika alkohol direaksikan dengan PX3, itu akan menghasilkan RX dengan asam fosfit, sementara kalau ROH direaksikan dengan PX5, itu akan menghasilkan RX plus HX, asam halida, dan asam fosfat. Nah, kita lihat di sini contohnya ada etanol direaksikan dengan PCl3, itu akan menghasilkan etil klorida atau kloroetana dengan asam fosfit. Sementara kalau etanol direaksikan dengan PCl5, itu akan menghasilkan etil klorida plus HCl plus H3PO4. Kemudian reaksi yang keempat itu dapat dioksidasi. Nah, biasanya reaksi oksidasi ini digunakan untuk membedakan jenis-jenis alkohol. Kita tahu ada 3 jenis alkohol, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, ketika ketiga jenis alkohol ini dioksidasi, maka untuk oksidasi alkohol primer itu akan menghasilkan asam karboksilat. Sementara untuk oksidasi alkohol sekunder itu akan menghasilkan keton, dan oksidasi dari alkohol tersier itu tidak dapat bereaksi atau tidak dapat dioksidasi. Reaksi yang kelima yaitu reaksi dehidrasi. Jadi alkohol dapat mengalami dehidrasi dengan H2SO4 pekat. Nah, hanya di sini kalian bisa melihat reaksi ini tergantung dari suhu yang digunakan. Jika reaksi dehidrasi ini digunakan suhu pada 140 derajat Celcius, maka akan dihasilkan eter. Sedangkan jika direaksikan pada suhu 180 derajat Celcius, menghasilkan alkena. Ini kita lihat di sini ada contohnya, etanol dehidrasi dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat Celcius, maka akan dihasilkan etoksietana. Sementara kalau propanol dehidrasi dengan asam sulfat pekat pada suhu 180 derajat Celcius, itu akan dihasilkan propena. Selanjutnya adalah pembuatan alkohol. Yang pertama adalah pembuatan metanol, CH3OH. Metanol dibuat dengan cara hidrogenasi gas CO pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 200 atm dengan katalisatornya Cr2O3 atau ZNO. Nah, ini kita lihat di sini reaksinya. CO direaksikan dengan 2H2 dengan katalisnya Cr2O3, itu akan menghasilkan CH3OH. Yang kedua adalah pembuatan etanol C2H5OH. Dalam bidang industri, etanol dibuat dengan fermentasi tetes tebu, yaitu cairan gula yang tidak mengkristal atau menghablur menjadi gula. Nah, di sini kita lihat contohnya, reaksinya adalah glukosa dengan zimase menghasilkan alkohol dan 2CO2. Kegunaan dari alkohol. Yang pertama, metanol digunakan untuk pelarut dan bahan pembuat ester, serta bahan bakar alternatif.
Yang kedua, etanol digunakan sebagai pelarut, desinfektan, bahan pembuatan ester, minuman keras, dan sebagai bahan bakar. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.